Kisah berawal dengan memperlihatkan seorang siswa SMA yang bernama Laras. Dia punya hobi menulis cerita fiksi tentang dirinya dengan seorang teman SMA-nya yang bernama David. Kebanyakan cerita yang ditulisnya memiliki genre fantasi yang berlatar di masa kerajaan, dan semua tulisan itu terkesan porno dan mengarah ke tujuan yang sama, yaitu hubungan percintaan antara Laras dan David. Laras sudah menulis beberapa cerita dengan tema yang berbeda-beda, namun dengan aktor yang sama. Cerita-cerita itu tersimpan di blog pribadinya. By the way, Laras tinggal berdua bersama mamanya. Setelah tamat SMA nanti, ia berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. Seperti biasa, sebelum berangkat sekolah, Laras bersiap-siap terlebih dulu. Untuk menghidupi keluarganya, mamanya punya toko material kecil-kecilan di rumah tersebut. Dulunya Laras punya seorang sahabat yang bernama Dila, tapi karena suatu alasan sampai sekarang mereka masih musuhan. Dila sering dipandang sebelah mata oleh siswa lain, terutama siswa laki-laki, karena banyak postingan vulgar dirinya di Instagram. Di sekolah itu, Laras menjabat sebagai ketua OSIS, tapi banyak siswa lain yang tidak suka padanya hanya karena dia anak beasiswa. Dan inilah David yang dimaksud. Kali itu dia menghampiri Laras dan seketika Laras langsung salah tingkah, apalagi ketika melihat tubuh David yang berotot. Dila sering mendapat cibiran dari teman-temannya karena postingan di Instagramnya. Bahkan ada gosip yang mengatakan kalau dia pernah melakukan hubungan seks di sekolah itu. Namun dia lebih memilih menghindar daripada menanggapi mulut-mulut mereka. Tiba-tiba, Dila masuk ke toilet cowok. Dan saat itu David sedang mengeringkan bajunya yang basah. Di saat yang sama, beberapa siswa lain masuk dan langsung mengambil foto mereka. Suatu waktu saat pelajaran komputer, foto Dila dan David tersebar di grup sekolah. Laras yang cemburu tiba-tiba dapat inspirasi dan mulai membuat cerita baru. Di mana cerita itu melibatkan Laras sebagai sang ratu, David sebagai selir favorit sang ratu, dan Dila sebagai pelayan yang sering mencari perhatian David. Berani main mata dengan mainan kesayangannya itu. Sang ratu yang murka pun mengutuk si pelayan, tapi melihat dada David yang basah, gairah sang ratu mendadak muncul. Cerita harus terhenti karena bel tanda pelajaran selesai telah berbunyi. Tapi sepertinya cerita lain akan berlanjut, karena Laras lupa melogout akunnya dari komputer sekolah. Beberapa waktu kemudian, David dan Laras sempat bertemu di gereja. Berdasar cerita ayahnya, diketahui kalau David sedang seleksi untuk masuk pelatnas. Saat di hadapan David, sikap Laras selalu jutek, padahal orang tua mereka sudah saling setuju kalau anak mereka berpacaran. Belum jadian aja, berantemnya udah kayak Pak Sutri. Di rumahnya, Laras kembali membayangkan tentang David, yang bahkan membuat birahinya memuncak. Sementara di sisi lain, David mendatangi rumah Dila sembari membawa bunga. Tapi sepertinya dia tak diterima dengan baik. Biasanya gue nggak dikasih sama potnya ya. Hari itu, mulai tersebar luas soal tulisan Laras. Dengan cepat tulisan porno itu tersebar berkat salah satu akun gosip di media sosial. Bahkan cerita itu sampai dibaca guru-guru di sekolah tersebut. Tapi untungnya, nama Laras masih belum diketahui, karena ternyata dia tidak pernah mencantumkan namanya dalam setiap ceritanya. Namun sudah diketahui kalau penulis cerita itu berasal dari SMA Cahaya. Laras yang panik langsung mengecek komputer sekolah dan menutup akunnya serta menghapus semua histori pencarian. Namun satu yang pasti, semua yang dilakukan Laras itu sudah terlambat. Berita tentang tulisan pornografi itu sudah sampai ke kepala yayasan.
Bahkan sekolah sudah melakukan investigasi dan mendapat fakta bahwa tulisan terakhir diupload dari komputer sekolah hari Jumat yang lalu. Dan hanya kelas ini yang ada pelajaran komputer pada hari Jumat. Jadi tuduhan langsung mengarah pada salah seorang siswa di kelas tersebut. Tapi tak ada seorang pun yang mau mengaku. Dan anehnya, siswa lain mulai melirik Dila seperti menuduh kalau dia yang menulis cerita tersebut. Sekolah juga tidak bisa mentolerir kejadian itu dan akan mengeluarkan siswa yang bersangkutan. Kepala sekolah juga meminta semua siswa di kelas itu melaporkan akun media sosialnya. Ngaku aja, Dil. Kok gue? Kelihatan kali dari muka lu. Sementara David, sang aktor utama dalam cerita, kini mulai menarik perhatian para gadis lain yang mulai menyadari ketampanannya. Bahkan followers media sosialnya meningkat drastis. Sedangkan David belum terbiasa akan hal tersebut yang mengakibatkan dirinya jadi kurang fokus. Dia juga diintimidasi teman-temannya yang lain karena di salah satu tulisan itu menyebutkan kalau titiknya besar. Setelah membaca beberapa tulisan, David langsung tahu kalau Laraslah penulisnya karena Laras sempat menulis tentang susu yang tumpah di badan David. Karena sudah terpojok, Laras terpaksa mengaku. Tapi Laras berkata kalau dia tidak suka dengan David. Gue gak suka sama lo. Dia hanya mengambil aktor secara acak dari siswa di sekolah tersebut. Laras juga mengaku kalau bukan dia yang menyebar cerita itu. Bahkan dia tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Sekarang Laras memohon agar David tidak memberitahu siapapun tentang itu. Oke, gue minta maaf. David pun setuju, tapi dengan syarat kalau Laras harus membantunya untuk mendekati Dila. Menurutnya Laras adalah orang yang paling tepat karena Laras adalah satu-satunya orang yang pernah dekat dengan Dila. Hari itu kepala sekolah memanggil satu persatu siswa yang dicurigai sebagai penulis cerita tersebut. Salah satunya adalah Dila. Banyak kasusnya di sekolah itu akibat postingan pornonya di media sosial. Tapi tentu saja, sekolah belum punya bukti tentang keterlibatannya. David juga diinterogasi, tapi berkat tulisan itu, pandangan kepala sekolah agak lain melihatnya. Sementara Laras juga turut diinterogasi, karena dia adalah ketua OSIS yang memegang kunci ruang komputer. Tapi ruangan itu dibuka Laras dari pagi hingga sore, jadi siapa saja bisa masuk dan menyebarkan tulisan tersebut. Di malam harinya, Laras datang ke rumah David, sekalian membawa titipan ibunya buat keluarga David. Di sana juga Laras setuju soal kesepakatan mereka, kalau dia akan membantu mempertemukan David dan Dila, tapi hanya satu pertemuan. Singkat waktu, keesokan harinya Laras pun mendatangi Dila di rumahnya, sembari membawa benda favoritnya. Yes. Laras juga meminta maaf kalau dia ada salah sebelumnya. Tapi sepertinya Dila belum bisa memaafkannya. Bye. Dulu mereka berdua sangat dekat. Bahkan di sekolah itu hanya Laras satu-satunya teman dekat Dila. Orang tua Laras juga sudah tahu soal tulisan tersebut. Bahkan sudah menyebar sampai ke orang tua murid yang lain. Sama seperti yang lain, mereka penasaran untuk membacanya. Namun kali itu Laras tidak mengizinkan mamanya membaca tulisan tersebut. Nih, baru dikirim linknya. Nih. Untuk menyikapi situasi yang terjadi, pihak sekolah mengadakan seminar edukasi seks yang wajib dihadiri seluruh siswa-siswi SMA Cahaya hari ini. Mengadakan seminar edukasi seks. Selain itu, akan ada pemanggilan siswa-siswi satu persatu untuk diinterogasi. Singkat waktu, semua pelajar pun dipanggil satu persatu. Sementara Dila yang tak mau ikut-ikutan memilih untuk pergi. Laras yang melihatnya langsung menyusulnya dan berusaha mencegah. Tapi Dila berkata, kalau memang Laras mau berteman maka dia harus ikut cabut bersama Dila. Dan akhirnya Laras pun setuju. Ya udah ayo. Perjalanan mereka berlangsung hingga malam hari. Bahkan mereka rela kehujanan demi mengulang persahabatan mereka. Sebelum tidur, mereka sempat mengadakan sesi curhat bareng. By the way, anak-anak sekolah sering ngatain Dila pelacur.
Sebenarnya itu adalah fitnah yang tidak benar. Sebelumnya, salah satu siswa di sekolah yang bernama Arya sempat nembak Dila, namun Dila menolaknya. Entah bagaimana, tapi semenjak saat itu tersebar kabar kalau Dila dan Arya mesum di gedung olahraga. Dila juga marah sama Laras karena saat semua orang memfitnahnya, Laras sama sekali tidak membelanya. Semenjak saat itu Dila pun menjauh dan hubungan mereka renggang dengan sendirinya. Laras yang sadar akan kesalahannya lantas meminta maaf. Keesokan harinya, terlihat mereka berdua sudah akrab lagi. Tapi hukuman karena bolos sekolah tetap berlaku. Untuk menjalankan kesepakatan Laras dan David, Laras mengajak Dila untuk belajar bareng bertiga bersama David. Sementara tulisan tentang David makin menjadi-jadi. Makin banyak orang yang suka dengannya. Mereka bahkan membuat fans club dan baju bergambar tubuh David. David sebenarnya sangat tidak nyaman dengan semua ini. Dia merasa dirinya bukanlah siapa-siapa dan belum punya prestasi apa-apa. Jadi untuk apa dikagumi? Dan saat itu, Laras memberitahu kabar yang sangat ingin didengar David tentang rencananya untuk mempertemukan Dila dan David. Singkat waktu, hari yang dinanti David pun tiba, di mana Laras mempertemukan mereka dengan dalih belajar bareng. Tapi kali itu usaha David tidak berjalan lancar karena sifat jutek Dila. Dila weekend ini nggak kemana-mana? Melihat hal itu, Laras pun kembali berusaha untuk menyatukan mereka dengan mengajak Dila jalan bareng esok hari. Dila awalnya menolak, bahkan ia berpikir kalau Laras yang suka dengan David dan dia hanya memanfaatkan Dila untuk menemaninya jalan dengan David. Kagak lah. Butuh gue banget nemenin lo PDKT sama dia. Tapi saat tiba di tempat tujuan, terlihat malah Laras yang lebih dekat dengan David. Hal tersebut membuat Dila tak mau kalah, sehingga dia mulai mencuri perhatian David. Sementara melihat kedekatan mereka, Laras mulai merasa cemburu. Kejadian yang sama terus berulang hingga mereka pulang. Keesokan harinya, Dila kembali difitnah lewat artikel palsu yang membawa namanya. Kepala sekolah juga meminta Dila membuat permintaan maaf tertulis, serta menyita HP-nya bahkan menskornya sampai 10 hari. Tak cukup dengan Dila, kepala sekolah juga menyita semua HP siswa dan memeriksa setiap seragam mereka. Mamanya Dila yang tak terima sempat mengusulkan agar Dila pindah sekolah, namun Dila menolaknya. Dia ingin menghadapi masalah yang tak pernah dilakukannya itu tanpa harus pergi menghindar. Yes, it is your fault. Ketika Dila menghadapi masalah yang tak pernah dilakukannya, Laras sebagai sahabatnya kembali mengulang kebiasaan lamanya, yaitu menghindar dan tak peduli dengan sahabatnya tersebut. Bahkan dia mengabaikan semua panggilan telepon. Di malam itu, diadakan pertandingan bola antara sekolah Cahaya dengan sekolah lain, di mana David menjadi pemain paling populer saat itu. Saat David berhasil mencetak gol, Dila tiba-tiba datang seakan merayakan keberhasilannya dan berkata kalau mulai hari ini mereka resmi berpacaran. Melihat hal tersebut, Laras hanya bisa menangis di kamar mandi. Keesokan harinya, Laras kembali mendapat beasiswa berkat prestasi dan kerajinannya di sekolah. Kalau pengen nangis, nangis aja Laras. Mama Laras pun sangat bangga mengetahui hal tersebut. Tapi kesenangan itu sepertinya tak dirasakan Laras yang lagi banyak pikiran. Mamanya juga memberikan bekal untuk Laras dalam rangka retreat komisi remaja. Ini untuk kamu retret. Singkat waktu, malam itu Laras pun pergi bersama rombongan remaja lain. Di sana juga terlihat David yang ikut serta. Ketika sampai di tempat tujuan, David sempat curhat kalau ternyata ciuman yang dirasakannya kemarin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Gue gak happy. Dan singkat waktu, di malam itu permainan pun dimulai. Para peserta diminta untuk menuju ke pos berikutnya. Kali itu Laras dan David hanya berdua karena terpisah dari yang lain. David sempat melihat sesuatu di balik pepohonan yang membuatnya ketakutan. Ada sesuatu di sana. Bahkan dia sampai kesulitan bernafas karena ketakutannya. David pun menggenggam tangan Laras dan memintanya mendongeng untuk menenangkannya.
Dan Laras pun memulai dongengnya, di mana suatu hari tinggallah seorang penulis di sebuah pondok di samping laut yang saat itu sedang menulis novel terbarunya. Namun ia kehabisan ide, hingga ia bertemu dengan seorang pemain bola di tepi laut. Ternyata keduanya sama-sama tengah lari dari kesibukan di kota. Dalam pelariannya masing-masing, mereka jadi dekat, sembari menikmati kehidupan sederhana di pantai itu. Tapi seiring berjalannya waktu, semua pasti berakhir. Si pemain bola harus pulang untuk bertanding, dan setelah pertandingannya dia akan menikah dengan tunangannya. Sebelum si pemain bola pergi, si penulis memberinya surat dan meminta agar suratnya dibaca ketika si pemain bola pulang, di mana surat itu berisi hal-hal yang ingin disampaikan ke si pemain bola, karena dia nggak berani mengungkapkannya secara langsung dan lebih milih buat ngelupain semuanya. Dan demi kebahagiaan mereka, sang penulis rela buat ngorbanin kebahagiaannya sendiri. Di perjalanan pulang, Laras sempat bertanya apa yang terjadi pada David di malam itu. David sendiri tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi yang pasti kejadian itu dimulai saat ia masih kecil. Lalu saat ia sering bermain bola, sesak nafasnya semakin sering kambuh. Tapi berdasar hasil pemeriksaan, David tidak menderita penyakit jantung atau semacamnya. Ayahnya juga sampai sekarang tidak tahu tentang kondisinya itu. Sejak hari itu, mereka berdua mulai dekat. Laras yang tadinya selalu murung kini bisa tersenyum bahagia untuk sesaat. Di malam itu, David meminta Laras untuk melanjutkan ceritanya. Setelah bertahun-tahun berlalu, si pemain bola kembali ke pondok itu. Namun si penulis tidak lagi di sana. Surat itu tidak pernah dibacanya. Mungkin membuka surat itu terlalu sulit baginya, mengingatkannya pada masa-masa indah bersama si penulis. Setelah ia siap, dia membuka surat tersebut. Di dalamnya tertulis ungkapan cinta si penulis pada si pemain bola. Semenjak mendengar cerita Laras, David memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Dila. Dila pun kebingungan karena sebelumnya David yang ngejar-ngejar dia. Di saat yang sama, Dila melihat pesan dari Laras yang masuk ke HP David. Dari penulis Laras. Dan Dila pun kaget karena dia baru tahu kalau Laras yang menulis cerita tentang David, yang malah dia menjadi korban fitnah atas tulisan tersebut. Ditambah lagi, sahabatnya telah mengkhianatinya. Emang anjing Dil, tapi Laras enggak. Keesokan harinya, David pun memberitahu apa yang terjadi kemarin malam. I didn't expect this from you loh. Ternyata orangnya cool ya. Siapa yang menyangka sang ketua OSIS yang culun ternyata pandai menulis tulisan bertema pornografi. Dan lagi-lagi, berkat akun gosip di media sosial, sebentar lagi berita itu mungkin akan terdengar sampai ke orang tuanya. HP Laras pun disita kepala sekolah dan ia terancam dikeluarkan dari sekolah. Anehnya Laras tiba-tiba marah pada Dila karena telah menyebarkan ceritanya. Tapi tentu saja, tak ada satupun yang memihaknya. Seperti yang sudah diduga-duga, mamanya sudah tahu tentang kelakuan anaknya. Bahkan berita itu menjadi perbincangan hangat antara para jemaat gereja. Tapi nasib Laras tak seburuk Dila karena masih ada David yang menemaninya. Dan tak lupa mamanya yang selalu mendukungnya dalam keadaan seterpuruk apapun. Keesokan harinya, Laras tiba-tiba datang ke rumah Dila. Namun karena Dila tak mengizinkannya masuk, Laras pun nekat memanjat yang akhirnya membuatnya terjatuh. Walaupun kesal, Dila masih tetap perhatian dan mengobati luka di kakinya. Lo tuh ya, orang paling nyusahin sedunia. Dila bahkan rela mengantarnya pulang. Laras kembali meminta maaf akan kesalahannya. Tapi satu hal yang membuatnya merasa sangat bersalah, yaitu fakta kalau ia telah menyakiti sahabatnya sendiri. Namun Dila merasa kalau ia sudah biasa disakiti. Bahkan saat dirinya difitnah, tak ada seorang pun yang peduli termasuk sahabatnya sendiri. Dila juga mengungkapkan kalau ia sayang sama Laras lebih dari teman. Rasanya sayang sama orang yang gak sayang balik sama lo.
Dila takut mengatakan hal tersebut karena takut dianggap aneh. Itu juga penyebab Dila beberapa kali menolak cowok dan tidak merasa bergairah saat di dekat cowok. Dil, lo bukan freak. Sejak kabar itu tersebar, banyak orang yang meminta agar Laras dikeluarkan dari sekolah. Juga banyak orang tua murid yang langsung datang ke sekolah menyampaikan hal tersebut. Tapi berkat perjuangan kepala sekolah, akhirnya Laras tidak dikeluarkan dari sekolah. Namun dengan syarat kalau ia harus membuat permintaan maaf, di mana permohonan maaf itu akan disampaikan Laras saat upacara. Namun beasiswanya tetap dicabut pihak sekolah. Laras dipertahankan karena prestasi nilai akademiknya, dan sekolah butuh Laras untuk mencapai target juara 1 SMA se-Jakarta. Jadi ada simbiosis mutualisme antara sekolah dan Laras. Pihak sekolah menduga kalau Arya yang menyebarkan tulisan tersebut. Namun pihak sekolah tidak meminta Arya untuk meminta maaf. Nggak adil buat saya dong, Bu. Singkat waktu, saat upacara berlangsung, Laras diminta untuk menyampaikan permintaan maafnya. Di sana Laras meminta maaf pada David yang telah menjadi objek tulisan-tulisan pornonya. Ia juga meminta maaf pada Dila yang karena ketidakjujurannya menyebabkan Dila menjadi korban bullying dari teman-teman dan juga guru serta kepala sekolah. Serta Laras mengucapkan selamat pada Arya yang telah menyebarkan tulisan-tulisannya yang tidak seharusnya dibaca oleh orang lain selain Laras. Ucapan selamat juga diberikan pada pihak sekolah yang telah memberi hukuman pada Laras namun tidak pada Arya. Tak lupa permintaan maaf itu juga ditujukan pada dirinya sendiri karena tak seharusnya ia merasa malu dan merasa bersalah. Karena Laras adalah anak muda yang punya gairah dan perempuan yang sedang jatuh cinta. Pidato Laras pun mendapat tepuk tangan meriah dari teman-temannya. Walaupun setelahnya kepala sekolah harus mengeluarkannya dari sekolah, tapi Laras sama sekali tak keberatan akan hal itu. Setelah pidato itu juga, Laras dan David sekarang resmi berpacaran. Sedangkan Dila mendapat kenalan baru yang bernama Anya. Sementara David kini sudah memberitahu ayahnya soal penyakit yang dideritanya. Sementara cerita itu berlanjut saat sang penulis menelusuri hutan belantara tanpa perlu mencari sosok yang akan membuatnya bahagia, karena mungkin keberadaannya sudah cukup baginya. Dan untuk pertama kalinya, sang penulis merasakan damai.